Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Rizky Saregita, saya dari Prodi Administrasi Bisnis Angkatan 21. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas UAS saya, yaitu metode penelitian tugas akhir dengan judul Potensi Retribusi Pasar serta penyediaan fasilitas untuk keberlangsungan ekonomi pedagang pasar pasca kebakaran dan COVID-19 di Pasar Besar Tuban. Next slide. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Untuk latar belakang sendiri, akibat dari pandemi COVID-19, pendapatan pemerintahan di setiap daerah mengalami penurunan dari sisi penerimaan pajak dan retribusi, terlihat pada transaksi ekonomi yang terjadi di pasar, khususnya di Pasar Besar Tuban. Pelaksanaan pemungutan retribusi pasar di Kabupaten Tuban telah diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Tuban Nomor 32 Tahun 2017. Perkembangan hasil penerimaan retribusi ternyata tidak selalu sama dengan rencana penerimaan target retribusi pasar dari tahun ke tahun. Menurut R. Sudarjo Arizal di tahun 2009 menyebutkan faktor yang menentukan keberhasilan penerimaan retribusi termasuk retribusi pasar adalah subjek yaitu jumlah pedagang, objek yaitu luas kios, los, dan dasaran terbuka, serta tarif serta kinerja pemungutan yaitu efisiensi dan efektivitas pemungutan retribusi pasar. Nah, kebangkitan pembangunan daerah sangat tergantung kepada kemampuan keuangan daerah untuk mencapai keberhasilan pengelolaan daerah terhadap hal-hal yang merugikan daerah. Untuk saat ini kasus dari Pasar Besar Tuban adalah setelah pandemi COVID-19 dan pasca kebakaran yang telah terjadi di tahun 2020. Kesejahteraan para pedagang pasar pasca kebakaran dan COVID-19 adalah hal mutlak yang harus diberikan pemerintah. Terdapat komponen yang paling berperan dalam peningkatan kondisi pasar yang berkenaan dengan konsep penataannya. Komponen tersebut dapat dipisahkan menjadi dua. Yang pertama ada kelompok komponen utama merupakan komponen yang membentuk dan memberikan fungsi pasar, sedangkan komponen pendukung merupakan komponen yang perlu disediakan untuk mendukung aktivitas di dalam pasar. Fasilitas untuk pedagang, retribusi daerah yang terdiri dari retribusi jasa umum, antara lain pelayanan kesehatan dan pelayanan persampahan, jasa usaha yaitu berdagang, dan retribusi perizinan tertentu merupakan sektor yang sangat besar untuk digali dan diperluas pengelolaannya. Yang selanjutnya ada tujuan. Dilihat dari rumusan masalah di atas, ada pun tujuan penelitian yang akan menjadi target dalam penelitian ini. Yang pertama, ada mengevaluasi potensi retribusi pasar dan penyediaan fasilitas pedagang di Pasar Besar Tuban dalam memulihkan ekonomi pedagang pasca kebakaran dan COVID-19. Yang kedua, ada mengevaluasi faktor pendukung dan penghambat potensi retribusi pasar dan penyediaan fasilitas pedagang di Pasar Besar Tuban. Selanjutnya ada manfaat. Hasil tugas akhir ini diharapkan sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pihak pemerintah daerah, khususnya Dinas Pengelolaan Pasar Besar Tuban, dalam upaya menghidupkan kembali ekonomi pedagang pasca kebakaran dan pandemi COVID-19. Materi selanjutnya ada metodologi penelitian. Dimulai dari lokasi penelitian ini bertempat pada Pasar Baru Tuban di Tuban, Jawa Timur. Untuk yang selanjutnya ada penelitian ini dilaksanakan selama 1 bulan terhitung dari sejak 2 Oktober tahun 2022 sampai 2 November tahun 2022. Untuk waktu penelitiannya sendiri, data sekunder yang mana saya dapatkan dari majalah-majalah ilmiah dan sumber data yang tertera pada Google. Yang selanjutnya ada hasil penelitian. Menurut penelitian yang saya lakukan, retribusi pasar di Tuban pasca pandemi COVID-19 dan kebakaran tahun 2020 adalah mengalami penurunan dan berpengaruh pada kenyamanan fasilitas yang didapat para pedagang. Maka dari itu, potensi retribusi pasar harus selalu diperhatikan agar tidak mengalami penurunan di luar pengawasan pemerintah dan merugikan pedagang. Yang terakhir adalah saran. Berdasarkan kesimpulan penelitian, saran dari hasil penelitian ini adalah yang pertama, manajemen pengelolaan retribusi pasar lebih ditingkatkan terutama dalam hal pengendalian yang menekankan pada penyediaan kembali fasilitas pasar untuk pedagang. Yang kedua, ada manajemen pengelolaan retribusi pasar harus lebih maksimal sehingga potensi retribusi pasar pasca pandemi dan kebakaran dapat terrealisasi dan penerimaan retribusi pasar dapat mencapai target yang telah ditetapkan sehingga dapat lebih berkontribusi dalam peningkatan pendapatan asli daerah. Yang ketiga adalah manajemen pengelolaan retribusi pasar terkait dengan kegiatan pemungutan retribusi pasar. Semua petugas retribusi harus sesuai dengan prosedur dan tegas saat menagih retribusi pasar terhadap pedagang.
sebagai wajib retribusi. Dan yang terakhir adalah mengendalikan pasar liar dan kembali memberikan pengertian terhadap pedagang untuk tidak berdagang di luar wilayah pasar agar tidak menimbulkan kekurangan retribusi pasar. Oke, yang terakhir adalah saran. Berdasarkan kesimpulan penelitian, saran dari hasil penelitian ini adalah yang pertama, manajemen pengelolaan retribusi pasar lebih ditingkatkan terutama dalam hal pengendalian yang menekankan pada penyediaan kembali fasilitas pasar untuk pedagang. Yang kedua adalah manajemen pengelolaan retribusi pasar harus lebih maksimal sehingga potensi retribusi pasar pasca pandemi dan kebakaran dapat terrealisasi dan penerimaan retribusi pasar dapat mencapai target yang telah ditetapkan sehingga dapat lebih berkontribusi dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Yang ketiga adalah manajemen pengelolaan retribusi pasar terkait dengan kegiatan pemungutan retribusi pasar. Semua petugas retribusi harus sesuai dengan prosedur dan tegas saat menagih retribusi pasar terhadap pedagang sebagai wajib retribusi. Dan yang terakhir adalah mengendalikan pasar liar dan kembali memberikan pengertian terhadap pedagang untuk tidak berdagang di luar wilayah pasar agar tidak menimbulkan kekurangan retribusi pasar. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Bila ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih.